Baik, saya akan bacakan dari Roma 11, keseluruhan pasal. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali.
Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekian. Wow, haleluya, luar biasa. Luar biasa ya. Saya tidak bosan-bosannya membaca Roma 11 ini ya. Saya sampai gedek-gedek ya. Memang Rasul Paulus ini adalah utusan Tuhan Yesus, saudara ya. Memang harus diakui, saudara. Ini ya, short brief Israel in history, saudara ya. Wah, nah saya minum dulu ya. Ini istriku sudah bikinkan, lupa tadi bikin kopi. Istri saya tadi terpesona ngelihat saya tadi, saudara ya, sampai bikin kopi lupa. Saya sudah mau kesedak. Oke, terima kasih Argus Arka ya. Wah, juga Hanate ya, Hanate. Terima kasih, God bless you. Oke, kita masuk ya, short brief Israel in history. Ya, Joseph Paulsang, Dr. Joseph Paulsang ya. Dari saya kuliah Israel Jewish Study di Haifa University, saudara ya. Kenapa harus saya sebutkan supaya Anda tahu saya kompeten ya menerangkan ini kepada Anda ya. Nah, ini buku yang saya tulis, saudara ya. Khilafah terakhir Anda bisa dapat dari Shopee ya. Sebagian yang saya terangkan, saya bolak-balik semua yang kemarin itu sebagian-bagian udah spot-spot saya terangkan satu-satu ada di sini, saudara ya. Tentu saja banyak ya. Ini buku ini tipis cuma 180 halaman, tapi amat sangat padat ya. Istilah itu daging semua, nggak ada kulitnya, nggak ada lemaknya, saudara ya, daging semua. Sehingga bahkan kalau Anda nggak suka sejarah, Anda baca tabelnya saja, saudara. Anda baca tabelnya saja, Anda akan terbelalak. Ya, betapa ya, the consist history of the Middle East ini benar-benar sudah direpresentasikan di sini, saudara ya. Nah, kalau Anda melihat bagaimana perjalanan Israel ini dan bagaimana bisa ada konflik yang terjadi seperti ini, ya Anda melihat dari Roma 11. Di Roma 11 tadi, ya, ada beberapa yang mau saya garis bawahi, saudara ya. Kalau baca satu-satu nanti ini ya, kalau kita tafsirkan satu-satu panjang, saudara ya. Tapi ada beberapa hal. Nah, kita mulai. Satu, benarkah replacement teologi, saudara? Apakah replacement teologi
teologi. Replacement teologi adalah sebuah teologi yang dipercaya ya oleh Martin Luther, bukan ya, sebenarnya sejak zaman sebentar ya, namanya yang mengungkapkan ini pertama kali. Jadi inti dari replacement teologi ini adalah bahwa orang Israel itu sudah nggak dimasukkan lagi ke dalam bangsa pilihan lagi, sudah selesai. Sejak Yesus datang, ya, kemudian orang Yahudi menolak Yesus, lalu muncullah orang-orang Kristen, ya, tahun 325, saudara ya. Nah, lalu orang-orang ya percaya bahwa yang namanya Israel sudah tidak perlu dihitung lagi, tetapi Kristenlah yang menggantikan Israel, ya, atau namanya super sesationism, saudara ya, super sesationism. Nah, yang mengerikan ya kalau Anda belajar yang mengerikan dari replacement teologi ini, ya, ini sebenarnya dimulai dari isu ini dimulai dari abad pertama ya. Ketika Yesus berkata bahwa kerajaan ini akan dipindahkan kepada bangsa lain yang olehnya kerajaan itu akan berbuah. Ya, itu ada di dalam Matius ya, kerajaan dipindahkan ke bangsa lain ya, lihat ya di dalam Anda baca di ya. Matius 21 ayat 43 ya. Lamaan ya, langsung dari sini aja. Ini dasar dari ini ya. Nah ini ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Lalu dalam Matius 21 ayat 43 ini ya, Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah, ya, dia ngomong kepada orang Kristen ya, kamulah bangsa terpilih. Nah, kamu ini yang dimaksud adalah orang Kristen, saudara. Apakah para rasul mengatakan replacement? Enggak, saudara ya. Enggak. Apakah Yesus berkata replacement? Enggak, saudara. Karena kalau ketika baca Matius 21, ada Matius 24. Ya, bahwa ketika pohon ara dan pohon lain berbuah. Ya. Dan Yesus juga berkata, ya, bahwa Yerusalem akan ditinggalkan sampai ada orang berkata, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi sebetulnya ini bukanlah sebuah replacement. Ya. Nah, ayat ini, ya, kejadian ini dijelaskan oleh Paulus dengan amat sangat jelas di dalam Roma 11. Tetapi orang di abad ketiga sudah berpikirnya, sebentar ya, ini ada yang saya lupa ya, yang pertama kali ngomong ya. Ya, karena itu kejadiannya ada di Konstitusi Nikea, tapi ada yang ngomong, ada satu orang yang ngomong tentang replacement teologi gitu ya.
Sebentar ya, saya nggak mau membahas ininya ya, tetapi saya jadi penasaran. Jadi ada yang berkata, yang mencetuskan ide replacement teologi ini. Nah, lalu kemudian ide replacement teologi ini diadopsi oleh gereja Katolik. Ya, gereja Katolik mengadopsi ide replacement teologi ini, ya, bahwa kita sudah tidak perlu orang Yahudi lagi. Dan tahun 300 sekitar tahun 330-360 di dalam masa-masa itu terjadi pengingkaran terhadap orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi disingkirkan dari tradisi gereja. Dan bahkan ketika orang Yahudi convert kepada Kristen, dia harus menyangkal semua keyahudiannya dia. Ya. Ya. Ada di dalam Jewish law ya, sebentar. Roman law. Jewish under Roman law. Mungkin ada ya, sebentar ya. Jadi sejak namanya Jewish, ada periode Jewish under Roman law. Dalam tanda kurungnya Christian law ya, saudara ya. Roman Christian ya. Satu, menghapus kalender Yahudi, saudara. Dua, menghapus semua kultur Yahudi. Tiga, menghapus festival Yahudi. Keempat, Yahudi harus konversi ke Kristen. Nah ini saudara ya. Menghapus kalender Yahudi yang nomor 1 sampai 3 ini berakibat Anda merayakan Natal tanggal 25 Desember, Anda merayakan Paskah adalah hari kebangkitan Yesus. Ya hari Minggu. Padahal kan Paskah itu adalah saat Yesus mati, bukan saat Yesus bangkit. Ya kan? Apakah betul Yesus itu lahir 25 Desember? Tidak, saudara. Orang bahkan teolog-teolog modern di Belanda sudah sepakat Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Ya, teolog-teolog di Eropa sudah sepakat ya, saudara ya. Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Nah, terus kultur Yahudi ya dihapus, saudara. Sehingga yang Anda rayakan, kegiatan yang Anda rayakan di setiap hari Minggu dan di setiap hari apapun di gereja, bukan kultur Yahudi lagi seperti Yesus dan para rasul, tetapi kultur pagan. Nah, yang paling 4 ini yang paling mengerikan. Yahudi ya dipaksa konversi, saudara. Kalau enggak, dia akan mendapatkan diskriminasi. Inilah munculnya awal antisemitisme, saudara. Ya. Jadi replacement teologi itu ya sebetulnya Justin Martyr, jadi lupa kan namanya kan, Justin Martyr, saudara ya. Replacement teologi itu zamannya Justin Martyr sudah dimulai. Justin Martyr percaya, dan dia bukan orang Yahudi. Justin Martyr ini orang pagan, orang Yunani, saudara ya. Dia orang Yunani yang kemudian jadi Kristen. Walaupun dia adalah sangat dekat dengan Irenaeus CS itu ya. Mereka satu zaman tuh, Irenaeus, Justin Martyr. Justin Martyr ini adalah seorang teolog yang luar biasa, apostolic father ya. Dan dia mencetuskan replacement teologi. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda ya bagaimana Justin Martyr mengira ya di dalam, kalau Anda melihat, kita buka, kalau nama-nama memang sering blank, saudara ya. Dalam Yeremia 31 ayat 31, nah ini penurutannya panjang ya, 31 sampai 35, saudara ya.
Sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya, sesungguhnya akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, yaitu apa, saudara? Perjanjian ini, saudara, Torah, ya. Torah yang ditulis di batu, ya, oleh Musa. Perjanjian itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi bikinlah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskan dalam hati mereka. Ini adalah perjanjian baru. Nah, Justin Martir, namanya Justin ya. Justin Martir berkata bahwa ini adalah kitab perjanjian baru, saudara, yang ditulis oleh para rasul. Zaman Justin Martir sudah ada ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai Wahyu itu sudah ada zaman Justin Martir. Ini adalah kitab perjanjian baru, katanya Justin Martir. Bukan perjanjian lama. Ini kan testamen, New Testament, ya. Disebut dengan New Testament, testament, covenant. Ini adalah perjanjian yang lama. Ini adalah yang baru, saudara. Nah, itu yang dipikir oleh, makanya disebut replacement teologi. Dan pelakunya adalah orang Kristen. Yang ini sudah nggak ada. Dan terjadi perdebatan-perdebatan antara Justin Martir dengan Trifo, dengan Celsus, dengan segala macam ya. Banyak sekali perdebatan-perdebatan Justin Martir ini. Dia adalah teolog, dia apologet pertama di era itu, saudara ya. Tetapi sebetulnya dia banyak sekali melakukan kesalahan dalam berapologetnya, saudara ya. Jadi dari dasar Yeremia 31 ayat 31 sampai 35 sampai 33 ini, bahwa perjanjian baru adalah kitab perjanjian baru. Dari situlah kesalahannya, saudara ya. Lalu kemudian diadopsi dengan amat sangat oleh gereja Katolik dan gereja Reform. Dari mulai Martin Luther bahkan Calvinis, saudara. Nah, itu ya, tik. Terjadilah semangat antisemitisme, apalagi kemudian orang Yahudi membuat sebuah satir, sebuah cerita satir bernama Toledot Yesu, ya. Namanya Toledot Yesu, saudara ya, karena kita klik dulu ya. Lalu namanya Justin Martir tadi ya. Lalu ada namanya Toledot Yesu. Siapa yang nulis nggak pernah ada yang tahu, saudara. Toledot Yesu itu artinya silsilah Yesus, silsilah atau asal usul. Ini ya adalah sebuah toledot, jadi bukan cerita asli. Ketika orang Kristen punya cerita tentang Yahudi yang tidak baik, maka orang Yahudi punya kisah tentang Yesus yang tidak baik, saudara. Disebut toledot Yesus, satir ya. Nah, di situ dikatakan ada namanya Yesua, tokonya ya, Yesua ben Pantera. Ya, kalau itu Yesus ini kurang lebih tahun 200, saudara ya. Yesua bin Pantera adalah Yesus anaknya Pantera. Pantera ini adalah batalion Roma atau legion ya, legion Roma yang pakainya ini ya, yang pakainya macan kumbang itu, saudara. Ya. Pakai topi macan kumbang sampai ke belakang jubahnya itu ya. Jadi seluruh badannya macan itu dipakaikan ke badannya dia. Nah, itu adalah pasukan yang mengerikan ya. Nah, dikatakan bahwa Yesus itu, ibunya Yesua ini diperkosa oleh Pantera, lalu lahirlah namanya Yesua bin Pantera, Yesua Pantera. Apakah Yesua Pantera ini adalah Yesus Kristus, anak Maria, anak Yusuf? Ternyata bukan, nggak nyambung ceritanya, saudara. Karena memang ini adalah toledot, jadi nggak nyambung ceritanya. Nanti kalau Anda lihat, ceritanya beda banget sama yang di Perjanjian Baru.
Yosua Pantera juga punya kisah yang berbeda, tapi kita nggak mau cerita itu ya. Tapi saya katakan bahwa gara-gara ini muncullah Talmud Gitin juga ya. Gitin ini adalah sebuah kebencian ya, kebencian kepada katanya yang nulis justru bukan orang Yahudi sendiri. Yesus ada di dalam tinja segala macam itu bukan orang Yahudi sendiri, saudara ya. Menurut rabi saya ya, yang nulis itu adalah orang kulit putih. Yesus dimasukkan ke dalam Talmud, ya entah bagaimana caranya, ya lalu karena Talmud waktu itu disensor ya. Semua produksi Yahudi disensor oleh orang Roma, saudara. Ya disensor. Jadi ini adalah sebuah konten yang ditulis oleh orang luar, dipaksa maksud harus ada di dalam Talmud dan itu nggak dihapuskan, dibiarkan, ya. Dan itu akhirnya menimbulkan diadu domba orang Yahudi dengan orang Kristen, jadilah antisemitik, ya antisemitik. Makin dalam, saudara. Sejak tahun 360 sampai dengan zaman Hitler, makin lama eskalasinya makin tinggi. Nah ini ya fakta. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita ulangi lagi ya. Tahun 2000 sebelum Masehi, Abraham itu sudah membeli seluruh tanah di daerah Kanaan. Ya, dia menjadi orang yang amat sangat kaya. Abraham dan Ishak, dia ada beli semua. Bahkan akhirnya orang Falisi bilang, kamu pergi dari sini, orang anak-anaknya ya. Karena kamu sekarang jadi lebih kaya dari kami. Ya, tapi ada dibeli semua ya. Nah, akhirnya kuburannya Sarah pun dibeli sama Abraham. Jangan kasih aja, kamu tunjuk saja. Enggak, saya harus beli. Maka Abraham beli, ya. Beli ya, itu ada ditulis dalam kitab Kejadian. Tahun 1876, ini tahunnya tepat, saudara ya, sebelum Masehi. Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir karena ada kelaparan yang luar biasa di tanah Kanaan. Tahun 1446, ya, maka terjadi eksodus, yaitu kira-kira 400 tahun kemudian. 430 tahun kemudian, Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir pergi ke Sinai. Ya, Sinai-nya itu bukan Sinai Peninsula, tapi Sinai yang di tanah Arab ya. Itu yang benar. Sinai yang benar ada dalam buku saya juga ya. Sinai yang benar itu ya. Ini selama ini kita bilang Sinai di sini ya. Salah. Yang benar Sinai itu ada di sini ya saudara ya. Ini baru benar. Ya. Jadi orang Israel pergi dari sini dari Goshen ya, dia pergi kemari. Lalu di Pi-Hahirot ini ya, di penyeberangan. Ini adalah selat paling pendek ya, paling sempit sehingga dia bisa nyebrang. Lalu dia kumpul di sini. Inilah orang Israel, inilah Sinai sini. Ya. Itulah Sinai. Itu Sinai yang benar, ya. Nah, tahun 1406 setelah 40 tahun di Sinai, mereka pergi masuk ke Yeriko, tanah Kanaan. Ya. Tahun 966 didirikanlah Solomon Temple ya. Tahun 100 tahun kemudian, kurang lebih ya, tahun 900-an ya, ini saya lupa tulis. Israel terpecah jadi dua bagian, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara namanya Samaria, Israel Selatan namanya Yerusalem, Yehuda ya. Lalu tahun 722, Israel Utara jatuh ke tangan Salmaneser, saudara ya. Ke tangan Tiglat-Pileser, lalu Salmaneser anaknya. Salmaneser lalu membawa semua orang-orang dari Babilonia, dari Kuta, dari Hamat, dari Sefarwaim untuk menduduki daerah Israel Samaria. Lihat petanya. Ya. Ini Yehuda ya. Ini adalah Israel Samaria. Lalu Salmaneser
membawa orang-orang dari luar, dari bangsa-bangsa, dikirim ke sini, saudara, untuk mengokupasi daerah ini. Ya, jadilah itu orang disebut dengan Israel Samaria. Ada dalam 2 Raja-Raja 17 ya. 2 Raja-Raja 17. Anda ingat-ingat ya, 2 Raja-Raja 17, yang di perikop yang terakhir, maka Raja Asyur, Salmaneser, ya, membawa orang-orang asing masuk ke tanah ini, saudara. Artinya kalau Anda melihat perempuan Samaria di zaman Yesus, itu bukan lagi keturunan dari Yakub, saudara, tetapi adalah bagian dari ini. Terus dikatakan, loh tapi kenapa mereka percaya kepada Torah Samaria, Pak? Karena di zaman itu mereka diserang binatang buas, lalu Salmaneser bilang sama panglima, sama pasukannya, sama ininya, gubernurnya, ajari mereka Torah. Suruh mereka menyembah dewa dari pemilik tanah itu, yaitu Yehova. Maka dari itu orang-orang Samaria, mereka menyembah kepada Yehova, tetapi juga menyembah kepada dewa-dewi yang lain. Jadi politeisme. Ada Yehova dan politeisme. Makanya orang-orang ini bukan keturunan Yakub, saudara. Ya, bukan keturunan Yakub. Apakah orang Filistin? Bukan juga, saudara. Karena tahun 586, ya, orang Filistin digenosida sama Nebukadnezar. Di daerah ini digenosida sama Nebukadnezar, hilang orang Filistin. Maka orang Yehuda dikirim ke Babel, saudara. 70 tahun di Babel, dipulangkan sama Raja Kores. Apakah orang Filistin pulang? Enggak, hilang. Mengapa? Karena mereka tercampur baur dengan dewa-dewa lain. Kenapa orang Yehuda tetap bisa berkumpul? Karena mereka satu, henotheism. Sekalipun ada banyak dewa-dewa di dunia, mereka hanya menyembah kepada Jehovah Elohim. Makanya kulturnya tetap sama, saudara. Apakah Filistin punya kultur yang sama? Beda. Bahkan orang Mesir hari ini itu bukan orang Mesir, saudara. Orang Turki yang Anda lihat Erdogan itu bukan orang Turki yang bukan orang penunggunya sana yang asli. Itu sudah dibongkar balik, sudah dicampur-campur tidak karu-karuan. Apakah orang Yehuda, orang Yahudi orang asli, saudara? Karena mereka mempertahankan itu. Nah, balik lagi ya. Nah, 586 tadi ya, kejatuhan Yehuda dan orang Filistin dibuang, digenosida sama Nebukadnezar. Kenapa orang Yahudi nggak digenosida? Balik lagi, harusnya sudah digenosida, tetapi karena mereka punya satu kultur, satu dewa, ya maka mereka bisa dikembalikan oleh Raja Kores. 516 sebelum Masehi, orang Yahudi kembali ke Yerusalem sebagai provinsi Yudea di bawah Persian Empire, lalu membangun Bait Suci yang kedua tahun 480. 325 mereka di bawah imperialisme Yunani, saudara ya. Ini salah datanya. Sekitar tahun 27, saudara ya. Sekitar tahun 30. Antara tahun 30 Masehi sampai tahun 50 sampai 30 Masehi. Sebelum Masehi ya. Itu pemerintahan Roma, saudara ya. Jadi selama 300 tahun mereka dikuasai oleh Yunani, saudara ya. Jadi Yunani pecah waktu Alexander mati, ya. Waktu Alexander itu mati, ya. Alexander mati jadi 4, ya. Jadi 4, yaitu Athena. Nah, kita lihat sini aja ya. Iya. Alexander mati, maka Athena, Makedonia, terus jadi Helenis, ya. Ini Makedonia, Athena, Helenis, lalu Alexandria. Nah, Israel ini di bawah Helenis ini, saudara. Tapi Mesir di bawah Alexandria, ya. Gitu ya, makanya mereka berbahasa Yunani, saudara. Selama 300 tahun dalam pendudukan Yunani itu, mereka berbahasa Yunani. Sampai Roma juga sampai. Itulah sebabnya nggak heran di sini berbahasa Yunani dengan sendirinya. Ya. Terus di bawah Roma ya.
Terus tahun 70 Yerusalem dihancurkan, Second Temple ya, bait suci yang kedua dihancurkan juga oleh Titus ya. 135 ada pemberontakan Bar Kokhba gagal. Lalu apa terjadi saudara? Orang Yahudi tidak boleh masuk Yerusalem, bahkan diusir dari tanah Yudea. Tahun 200 Kaisar Hadrianus memberi nama Yudea itu dijadikan nama Palestina. Apakah ada negara Palestina sampai hari ini saudara? Sampai dengan tahun 200 ini? Bukan, ya. Ini bukan negara Palestina, saudara. Ya. Tetapi dikasih nama supaya orang nama Yudea ini, Yahudi ini hilang, lenyap aja tahun 200 itu. Karena hebat sekali pemberontakannya, bangsa kecil tapi ngototnya minta ampun, saudara ya. Sehingga Roma itu kewalahan. Tahun 325, ya, maka agama Kristen jadi agama negara. Tahun 336 sampai 3360 ada Christian Law, ya, Roman Christian Law. Tidak boleh ada Jewish Calendar, Culture, Festival, ya nggak boleh ada. Bahkan orang-orang Yahudi dipaksa untuk menjadi Kristen, dan disitulah mulai antisemitik, saudara ya. Diawali dengan cikal bakal Justin Martyr tadi ya, bahwa ada replacement teologi tadi ya. Nah, tahun 700 ada Yerusalem dikuasai sama Umayyah. Bani Umayyah, saudara ya, Khalifat Umayyah. Tahun, ya kan? Sebelumnya antara ini sebetulnya ya, sebelumnya antara tahun 336 sampai dengan tahun 700 tadi ada namanya Sasanid, saudara. Ya, Sasanid kemudian kalah, Yerusalem dikuasai sama Umayyah. Kemudian setelah dikuasai Umayyah, tahun 735 bikin Masjidil Al-Aqsa, saudara. Ya, si Marwan itu ya. Lalu tahun 1000 sampai 1300 dikuasai oleh Crusaders. Apakah ada negara Palestina? Nggak ada. Tahun 1300 diambil alih sama Mamluk, ya. Tahun 1400 Ottoman mengalahkan Mamluk, saudara. Ya, diambil sama Ottoman. Sejak itu di bawah Ottoman Turki. Tahun 1800 Napoleon mengalahkan Ottoman, saudara. Kemudian Inggris mengambil alih. Ya, Inggris sama Prancis sejak tahun 1800. Apakah ada negara Palestina? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Ya. Orang Filistin tadi sudah 700 tahun, ya sudah 1000 tahun sebelumnya udah hilang, sudah lenyap, nggak ada. Tadi, dan ingat tadi ya, sama si penduduk yang ada di situ adalah penduduk dari bangsa-bangsa, bukan orang Palestina, bukan orang Filistin. Tahun 1917 ada perjanjian Balfour, ya. Lalu dibagi tahun 1947 dibagilah seperti ini, saudara ya. Tahun 1947 dibuatlah seperti ini. 1947 ya. Sebentar. Nah, ini ya 1947. 1947 dibuatlah seperti ini, saudara. Golan punyanya Syria, West Bank punyanya Yordan, Gaza punyanya Mesir. Ya. Lalu Israel dikasih tanah yang di sini, saudara. Begitu ya. Baru tuh ya, baru ada tuh ya, tahun 1947. Itu yang terjadi, saudara. Lalu orang-orang Arab nggak terima. Siapa yang nggak terima? Liga Arab. Liga Arab nggak terima, yaitu Arab, Mesir, Syria, ya, Arab Yordan, Kuwait, dan banyak negara. Apa Palestina ada? Nggak ada, saudara. Nggak disebut. Pokoknya terjadi perang Arab, orang-orang Arab nggak terima. Dasarnya apa, saudara? Dasarnya, apakah negara itu makmur, saudara? Apa karena dasarnya karena negara itu makmur? Enggak, kering kerontang. Dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran. Orang Yahudi tidak boleh memiliki tanah. Dalam Al-Quran ditulis, sudah dibuang, nggak boleh punya tanah lagi. Sehingga mereka berdasarkan Al-Quran, mereka tidak boleh. Orang Yahudi ini nggak boleh masuk ke sini, saudara. Hari ini orang Indonesia menolak orang Yahudi, dasarnya apa, saudara? Al-Quran.
Jangan ngomong enggak, Anda bohong berarti. Ya, dasarnya Al-Quran. Makanya mereka membela Hamas. Dasarnya Al-Quran. Buta, saudara. Pokoknya Al-Quran bilang begini. Ya, buta. Dasarnya Al-Quran itu tanah kering kerontang, nggak ada apa-apanya. Anda kalau pernah ke Israel, Anda tahu yang saya ngomong itu kering kerontang, nggak ada apa-apanya, saudara. Mau cari apa di sana? Minyak, nggak ada, saudara. Cari apa? Emas, nggak ada. Uranium, nggak ada, saudara. Papua itu jauh lebih makmur daripada Israel. Jadi dasar penolakan ini apa? Bahkan di dalam bukunya saya ini ya, ini ada buku yang menarik, saudara ya, buku yang bagus. Ini ya, saudara ya. Palestina, Monumentis Illustrata, saudara ya. Nah, dalam buku yang bagus ini dikatakan bahwa ini buku tua banget ya, buku tua banget, zaman kuno-kuno banget ya. Anda bisa beli di Amazon, saudara ya, buku itu ya. Bahwa tanah yang ini dari dulu memang nggak ada penghuninya, nggak ada, saudara ya. Memang nggak ada penghuninya. Yang ada penghuninya yang daerah sini, ya, memang ada penghuninya. Ya, dan ini memang subur. Ya, memang lembah, subur. Lembah, daerah ini daerah lembah, makanya subur. Tapi ini kok cuman penghuni ini nggak ada, saudara, nggak ada penghuninya ini. Sepi sekali, saudara ya. Kenapa buat rebutan? Ya, karena dasarnya dari Al-Quran. Ya, bahwa memang nggak boleh. Nah, lalu terjadilah, saudara ya, perang beberapa kali perang tadi ya. Ya, mulai dari 48, coba Israel sendirian ngelawannya Liga Arab, Mesir. Ini protektorat ya, artinya ini mereka bukan negara ya, nggak ada benderanya waktu itu, saudara ya. Tetapi ini adalah Transyordan, lihat ya, benderanya sama dengan ini ya, dengan Yordan ya, dengan Transyordan, Irak, Syria, Lebanon, Arab Saudi, semua Mesir. Dan mereka kalah, saudara. Kan kalah. Yang menang Israel. Jadi Israel boleh berdiri berdasarkan resolusi PBB 181. Lalu perang lagi, saudara, tahun 67. Israel diserang. Tahun 48 Israel diserang, saudara ya. Sebentar ya. Israel diserang lagi ya. Lihat, lawannya Mesir, Syria, Yordan, Irak, Saudi Arabia, Kuwait, Lebanon, Pakistan. Israel sendirian. Apakah ada Amerika? Nggak ada. Apakah ada Palestina? Nggak ada, saudara. Tahun 73 perang lagi, saudara. Israel lawan Mesir, Syria, Saudi Arabia, Algeria, Yordan, Irak, Libya, Kuwait, Tunisia, Maroko, Kuba, Nord Korea. Apakah ada Palestina? Nggak ada. Ya, lihat ya semua ya. Lalu kemudian ada baru, tahun 88 baru ada, saudara, negara. Kenapa bisa ada 88 bisa ada? Lihat ya, Independence Israel tadi ya. 1917 ini sudah kita bahas ya kan, bahwa Israel diserang. Israel punya hak berdasarkan ini karena beli, saudara. Beli tanah. Aliyah itu Sionis ya. Itu bayar, saudara. Israel itu bayar. Orang-orang di situ, penduduk asli di situ, orang Beduin, orang Dus, pokoknya semua tanah itu dibeli, dibayar. Sama namanya Rothschild, saudara ya. Rothschild. Dia bayar, saudara. Bahkan ketika beli dari Inggris, beli bayar, saudara. Ya, bayar. Tahu tahun 48 Arab-Arab ini nggak terima, saudara. Karena apa? Karena Al-Quran. Karena Islam melarang orang Yahudi punya tanah. Nggak boleh pulang. 63 perang lagi, Arab yang nyerang. Tahun 73 Mesir yang nyerang, saudara. Mesir dulu yang nyerang ya. Anda lihat, nonton filmnya ini ya. Anda akan menikmati filmnya ini ya. Judulnya The Angel, saudara ya. Anda menikmati ini, wah ini menarik sekali ya, The Angel. The Angel. Oh, nggak ada nih ya. Ada filmnya judulnya The Angel Egypt ya. The Angel Egypt Israel.
Oh, Angel. Ini cerita menantunya si Anwar Sadat ya, saudara ya. Menantunya Anwar Sadat ya. Ini bagus sekali film ini, Anda nonton, oh nggak ketemu ya. Ada di Netflix saudara ya, Anda nonton, itu bagus sekali film ini. Oh nggak ketemu ya. Nah, saya baru nonton kemarin saudara ya. Saya sudah nonton 3 kali film itu saudara ya. Saya tak detil-detilnya saya amatin saudara ya. Saya lihat tahun-tahunnya. Yang penting itu tahun-tahunnya saya amatin. Saya nontonnya bukan untuk hiburan, tetapi untuk yang apa yang saya lewatkan ya, psikologisnya, sosiologinya, politikalnya saat itu ya. Yang itu yang saya ambil ya, The Angel. Ini ada ya, bentar ya, saya. Itu ada di Netflix. Kenapa sekarang tidak ketemu nih malah? Sekarang lagi dicari tidak ketemu. Biasanya nongol sendiri. Enggak ada ya. Oke, nanti ketemu sendiri ya. Nanti nongol sendiri biasanya. Kalau yang The Spy ini, ya, Anda nonton film ini film menjelang tahun 67 saudara, menjelang Yom Kippur, menjelang perang 6 hari itu ya. yang ini film The Spy ini Eli Cohen ya. Tapi kalau yang The Angel itu menjelang tahun 73 ya. Nah, nanti cari sendiri deh ya. Nah, saudara, jadi apa yang terjadi? Apakah ada negara Palestina? Enggak ada, saudara. Lalu mulai. Nah, ini saudara. Peace agreement Israel dengan Mesir. Israel kembali ke Sinai, mengembalikan Sinai Peninsula, ya. Lalu damai dengan Mesir. Tahun 88 Yordania nyerah, saudara ya. Baru mulailah PLO, saudara. Dimulai era PLO. Terus dia bilang, dan kamu berdiri sendiri aja deh, kecuali Holy Site, ya. Kayak Holy Site apa namanya Masjid Al-Aqsa, yang dan pokoknya tempat-tempat suci itu dikuasai sama Yordan. Tetapi yang lainnya udahlah kasihkan ke Palestina. Baru ada namanya mau bikin negara Palestina. Tahun 94 bikin perdamaian dengan Yordan, saudara ya. Lalu 2020 bikin perdamaian dengan Arab, 2021 bikin perdamaian dengan semua negara-negara Afrika. Lalu di mana Palestinanya, saudara? Di mana ada menyinggung bikin negara Palestina? Enggak ada, saudara. Enggak ada bikin negara Palestina. Maka ketika ada terjadi ini, ya ini adalah anugerah, saudara, pemberian dari Israel. Ya, Israel itu mengikhlaskan. Seharusnya waktu perang tahun 67 ini sudah diambil alih. Ini sudah diambil alih, ini sudah diambil alih, ini sudah diambil alih. Bahkan sudah sampai ke Sinai tahun 67. Tahun 73 perang lagi masih menang. Baru tahun 79 ya, baru tahun 79 ini dikembalikan ini dikembalikan sama Sinai. Ya. Tapi akhirnya Gaza dilepas, ini dilepas. Ini enggak, ini masih tetap punya Israel sampai hari ini. Enggak ada negara Sinai. Saudara, saya cerita sepanjang ini, saudara ya, saya mau tunjukkan kepada Anda Roma 11 ya. Di Roma 11. Kita kembali ya. Menarik ya, saudara ya. Sebentar. Ya. Kita kembali ke Roma 11, saudara ya. Adakah Allah mungkin menolak umatnya? Enggak. Ya. Allah tidak menolak umatnya. Apakah ada replacement teologi? Enggak, saudara. Kalau gitu Matius 21 tadi tentang bahwa kerajaan Allah akan dipindahkan, ceritanya gimana? Enggak ada hubungannya. Itu bukan replacement. Tetapi adalah sebuah penundaan, saudara. Sama seperti ketika dikatakan di dalam, nah ini ya. Nah, ini mau tak itu ya, nanti kita kembali ke sini ya. Nah, ini ya. Ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Tidak.
Tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya, mengapa orang Yahudi menolak dan bangsa-bangsa lain bisa dengan mudah? Itu pertanyaannya, saudara. Kalau orang Yahudi itu waktu itu tidak menolak, maka untuk Anda bisa menerima keselamatan itu, Anda harus jadi Yahudi, saudara. Kalau Yahudi tidak menolak, untuk menerima keselamatan itu, Anda harus proselyt jadi Yahudi. Itu terbukti di dalam Galatia 1, di dalam Kisah Rasul 15. Ya. Ya, kalau Yahudi tidak menolak Yesus, maka Anda untuk selamat Anda harus jadi Yahudi. Ya. Yang pertama itu saudara, fakta. Buktinya kita buka Kisah Rasul 15. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia mengajarkan kepada saudara-saudara situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu nggak selamat. Ya. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia. Ini orang Kristen Yahudi, saudara. Mereka memaksa orang-orang Antioquia yang bukan orang Yahudi, orang Yunani tadi, orang pagan, tapi sudah jadi Kristen. Kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Untung Paulus ngerti, ya. Paulus mengerti benar, mengerti. Saudara, ini dasarnya dari mana, saudara? Paulus Barnabas dengan keras melawan membantah mereka. Ya. Ingat, kalau kamu tidak disunat, kamu nggak selamat. Sama-sama Kristen loh, saudara. Tapi orang Yahudi, kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Tapi Paulus dan Barnabas menentang. Dasarnya apa, saudara? Dasarnya ada di dalam Talmud, saudara. Ingat, Paulus itu muridnya Gamaliel. Gamaliel ini adalah cucunya Hillel, saudara ya. Di dalam Talmud, ya, di dalam Talmud Syabat, ya, ayat 6. 31a ayat 6, saudara ya. There was another incident involving one Gentile. Gentile itu orang non-Yahudi, ya, who came before Shammai, ya. Shammai, ini seorang Rabai Shammai. Terus berkata kepada Shammai, ya, ayo convert aku, ya, convert me on condition that you teach me the entire Torah while I'm standing on one foot. Ya. Shammai pushed him away with the builder's cubit in his hand. Tolak, nggak mau. This was common measuring stick, and Shammai was builder by trade. Ya, saudara, ini adalah sebuah parafrase, saudara ya, sebuah metafora, sebuah kiasan mengatakan bahwa while I'm standing on one foot. Lalu satu kakinya kemana, saudara? Lalu satu kakinya kemana? Dia mau dikonvert. Ya, lalu sampai bilang pakai ukurannya. Ingat, Yesus pernah berkata apa, saudara? Jangan kamu menghakimi, karena kalau kamu menghakimi, kamu akan dipakai ukuran sama tadi ya. Itu ukuran. Itu adalah sebuah ukuran. Ya, itu adalah sebuah parafrase ya. Itu kata guru saya ya, saudara ya. Bahwa itu adalah sebuah the builder cubit ya in his hand, sebuah ukuran yang buat mengukur itu ya, tongkat ukur itu ya. Dorong. Nggak boleh. Artinya one foot artinya apa? Kamu nggak akan ngerti, kamu nggak akan bisa. Kamu nggak akan bisa belajar. Ya, susah menjadi orang Yahudi itu sulit sekali. Kamu harus terlahir orang jadi Yahudi. Ya. The same Gentile came before Hillel. Orang yang sama kemudian datang sama Hillel. Hillel ini lebih tua dari Shammai ya. Shammai ini ya lebih muda, kurang lebih bedanya sekitar 30 sampai 50 tahun ya di bawah Hillel.
Hillel converted him, and said to him, "Which is hateful to you, do not do to another." That is the entire Torah. Ini ada di dalam Matius 7 ayat 22. Apa yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, lakukan hal yang sama kepada mereka. Itu adalah isi dari seluruh Torah. The rest is interpretation. Yang sisa itu cuma interpretasi saja. Ayo belajar. Nah, oke. Artinya apa, saudara? Kita kembali ke ini. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia mengajarkan kepada saudara, kamu harus disunat menurut adat istiadat. Ini Syamai, saudara. Maunya Syamai. Orang-orang muridnya Syamai, kamu kudu belajar ini. Paulus muridnya Hillel, saudara. Ingat, Paulus muridnya Gamaliel dan muridnya Hillel. Itu nggak perlu. Kenapa Yesus tidak pergi ke bangsa-bangsa lain? Karena Yesus dari Syamai, saudara. Singkat cerita ya kan, Yesus kan anti perceraian. Hillel boleh kamu cerai. Paulus boleh mengizinkan cerai, saudara. Kalau suamimu, istrimu dari orang asing yang bukan Kristen, lalu dia menceraikan kamu, ya udah gimana lagi, kata Paulus. Kata Yesus nggak boleh kawin lagi. Makanya Paulus membuat apa? Sebaiknya jangan kawin. Kalau sudah cerai jangan kawin lagi. Makanya Paulus bilang begitu kan, mengkompromikan. Ya udah caranya begini, kalau sudah cerai nggak boleh kawin lagi. Kalau kamu diceraikan, ya kan? Lihat ya, ini Syamai banget ya. Kalau kamu nggak sunat, kamu nggak bisa selamatkan. Yesus berkata, aku datang hanya untuk orang Yahudi. Ya kan? Mengapa, saudara? Karena Yesus harus menggenapinya. Menggenapi orang Yahudi. Yang punya Torah orang Yahudi. Maka dia harus menggenapinya. Semua ritual, semua 613 harus digenapi oleh Yesus. Makanya Yesus tidak datang kepada orang yang lain-lain. Tapi kenyataannya keselamatan itu bagi yang lain. Nyatanya Yesus pergi ke orang Samaria kok. Kasih tahu orang Samarianya. Yesus menyembuhkan anaknya perempuan Sirofenisia. Bahkan perwira Roma itu bilang, di antara orang Yahudi nggak ada yang imannya sebesar orang Goyim ini. Ya kan? Faktanya. Artinya keselamatan itu punya segala bangsa. Tetapi Yesus memang datang untuk orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu punya Torah. Dia harus menggenapinya, saudara. Harus menggenapinya persis seperti Torah itu. Harus digenapi oleh Yesus. Ya. Supaya apa? Supaya yang Goyim ini bisa ikut selamat, saudara. Harus digenapi dulu sama Yesus. Supaya Torah itu bisa dibatalkan bagi orang non-Yahudi. Makanya di dalam Lukas 16, ayat 16 dikatakan, hukum Torah dan kitab para nabi enforce ya until John. Yohanes Pembaptis, karena dia adalah nabi terakhir perjanjian lama. Bukan nabi terakhir ya, tapi nabi terakhir perjanjian lama. Selanjutnya ada nabi-nabi lagi ya dalam perjanjian baru. Yohanes adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama. Ya, yang mengajarkan Torah dan kitab para nabi, dan itu bagi orang Yahudi. Lalu setelah itu dalam Lukas 16 dikatakan orang-orang dari segala bangsa bergegas ya memasuki kerajaan Allah karena dibuka keselamatan itu. Lalu orang Yahudinya bagaimana? Balik lagi, orang Yahudinya di Roma 11. Orang Yahudinya bilang apa, saudara? Nolak. Mengapa tolak? Supaya ya orang-orang pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya orang-orang bisa menerima keselamatan tanpa harus melakukan hukumnya orang Yahudi ini, saudara. Makanya orang-orang ini bisa selamat. Waduh, saudara, kalau saudara ngerti ini, bayangin saudara kudu melakukan Torah. Ya, aduh, ribet sekali, saudara. Enggak sanggup, saudara. Dikatakan dalam Kisah Rasul 15, tadi bawahnya, Yakobus bilang, ya, kita aja setengah mati memikul kuk Torah itu, kita aja setengah mati. Yang bahkan ya kita aja nggak sanggup, apalagi kamu kasihkan ke bangsa-bangsa ini.
Kita ini bangsa pilihan aja nggak sanggup, apalagi orang-orang lain. Ya, yang bisa melakukan Torah ini hanya orang Yahudi yang bisa sempurna melakukan Torah, saudara. Karena mereka sudah turun-temurun ada dalam genetik mereka. Ya, aku berkata kepadamu, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap itu kemuliaan pelayananku. Kenapa? Paulus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi karena dia ngerti Torah. Dia ngerti persis mengapa yang diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi adalah Paulus. Supaya orang jangan ngawur. Hari ini Anda mengatakan replacement teologi, nah itulah ngawur, saudara. Makanya Paulus yang disuruh, karena dia mengerti Torah. Bahwa apa inti dari Torah? Katanya, nah Roma 13, saudara ya. Ayat 9. Ya kan? Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Firman lain manapun juga dalam perjanjian lama sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihlah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Ya, sama dengan Hillel kan? Dia ngerti esensialnya. Dia muridnya Hillel. Hillel pernah ngomong tadi dalam Talmud Sabat tadi. Dia ngerti, saudara. Ya. Artinya, Torahnya itu kemudian menjadi dinulkan. Hilang? Nggak boleh, tapi dinulkan. Tapi orang, Anda bayangin ya, kalau orang Yahudi ikut-ikutan Paulus, ya, kalau orang Yahudi ikut-ikutan Paulus, apa yang terjadi, saudara? Maka orang Yahudi tidak perlu lagi disunat, orang Yahudi tidak perlu ngurusin kosher nggak kosher, orang Yahudi tidak merayakan festival-festival. Lihat, tahun 336 sampai 360-an ya ada menolak Yahudi ya, kalendernya, kulturnya, festivalnya tolak semua dari gereja. Anda merayakan Yesusnya 25 Desember. Lalu orang Yahudinya ikutan ke sana, saudara. Kalau orang Yahudinya mau jadi Kristen, kalau tidak ada tadi Roma 11, ya. Kalau gitu kita tidak perlu, ada dua ya. Satu, orang Kristen, kalau tidak ada pembatalan, maka orang Kristen harus jadi Yahudi. Tapi kalau ada pembatalan, maka orang Yahudi harus convert, saudara. Seperti perintahnya ini. Harus meninggalkan keyahudiannya. Ya kan? Orang Kristen harus jadi Yahudi, atau orang Yahudi harus jadi Kristen. Ayo loh, saudara. Kalau orang Yahudi jadi Kristen, ya, apakah akan ada bangsa Israel, saudara, hari ini? Nggak ada. Filistin udah nggak ada. Apakah ada orang Ismail hari ini? Nggak ada. Lenyap. Orang Mesir, apakah ada? Nggak ada, saudara. Itu bukan negara Mesir, itu bukan bangsa Mesir, itu orang-orang Arab, saudara. Itu orang-orang Arab ya, ditaruh semua ya. Apa seperti halnya kalau Andalusia itu ya, apakah itu orang Spanyol? Udah banyak orang-orang Arab ke sana, saudara. Orang Irak, apakah itu orang-orang Babilonia? Bukan, itu orang-orang Arab, semua campur-campur tidak karu-karuan. Orang Turki, apakah itu orang-orang Hitit? Apakah itu orang-orang Jawa? Udah ganti semua, saudara. Udah di-place semua. Tapi bagaimana dengan orang Yahudi? Nah, ya kan? Dia jaga itu Torahnya selama 2000 tahun. Karena Roma 11 tadi, saudara. Ulangi ya. Kalau orang Kristen, kalau tidak ada Lukas 16 ayat 16, kalau tidak ada pembatalan Torah, maka semua orang Kristen harus jadi Yahudi supaya bisa selamat. Tetapi kalau ada pembatalan, ya, dan orang Yahudinya mau jadi Kristen, maka di sini, saudara, orang Yahudinya harus jadi Kristen dengan membatalkan keyahudiannya. Hilang, saudara, bangsa ini. Maka firman Tuhan nggak akan digenapi. Tidak akan dikenali lagi selama ribuan tahun.
Bagaimana orang bisa percaya keajaiban Tuhan, bagaimana orang bisa mengerti, harus ada saksi. Yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi adalah saksi kebenaran firman Tuhan yang Anda dan saya ini yakini hari ini. 2000 tahun bangsa Israel ini hilang, entah kemana. Siapa yang jaga Alkitabnya, saudara? Yang jaga Alkitab orang Yahudi ini, saudara? Orang Kristen, saudara. Benar nggak? Dari mulai Gereja Katolik Roma, Protestan, kita semua orang-orang Kristen yang menjaga kitab ini, sehingga kitab ini tetap dipercaya. Walaupun terakhir, ya tahun 1900-an, udah mulai diutak-atik, kacau. Tetapi saat itu orang Yahudinya muncul. Ketika seluruh dunia menyangkal, tiba-tiba orang Yahudinya balik. Ding! 1700 tahun Alkitab ini dijaga. Bukti otentik. Orang Yahudinya udah hilang, saudara. Yang megang sertifikatnya siapa? Kita. Yang megang sertifikat tanahnya, orang Yahudi, kita. Ya dijaga sama orang Kristen. Tanpa sadar. Karena Roma 11 tadi, saudara. Karena orang-orang Yahudi tegar tengkuk, dijaga. Supaya tanah itu saksi. Makanya namanya saksi. Saksi kebenaran firman Tuhan dari zaman Adam, sampai dengan zaman Musa, sampai dengan zaman Yesus. Orang Yahudi saksinya, saudara. Kemudian para rasul dan gereja hari ini adalah saksi. Nah, coba saudara ya. Saksi. Ini saksi. Orang Yahudi adalah saksi dari Adam sampai ke Yesus. Orang Kristen adalah saksi dari Yesus sampai ke hari ini. Bahwa ya, orang Yahudi adalah pemilik tanah yang sah, pemilik tanah perjanjian. Orang Yahudi adalah saksi kebenaran dari Yesus Kristus, Mesias yang akan datang. Ada Mesias akan datang, entah itu Yesus yang 25 Desember, apa kita nggak mau tahu. Pokoknya iya ada Mesias, ya itu Mesias itu tulis dalam menurut pengakuan orang Kristen bahwa Yesus adalah penggenapan perjanjian lama. Ya, dan saat ini karena ada dua saksi dari dua zaman yang berbeda, maka ada apa? Gap. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak percaya Yesus Kristus yang 25 Desember Trinitas Oneness Unitarian itu adalah Yesus yang dinantikan oleh mereka. Karena ada gap zaman, saudara. Ada gap zaman. Orang Kristen saksi bahwa orang Yahudi adalah pemilik tanah perjanjian karena Alkitabnya dipegang. Orang Yahudi adalah saksi bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah menggenapi hukum Torahnya itu, dan bahwa hukum Torah dan kitab perjanjian lama itu benar. Itulah yang namanya dua saksi. Ya saudara. Dan dua-duanya ini dicangkokkan, ya orang Yahudi sejati adalah pohon zaitun. Dan kita dicangkokkan ke pohon zaitun itu, saudara. Makanya harus ada Roma 11 itu. Orang Yahudi selama 2000 tahun itu menghilang. Sampai apa, saudara? Lihat ya. Supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian Israel, sebagian ya, menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dibiarkan, saudara. Karena begitu nanti orang Yahudi yang mengerti Mesias, artinya ditutup sudah. Ya, tutup. Kapan itu orang Yahudi yang mengerti Mesias? Sampai Mesias itu, kita ini sekarang menunggu Mesias. Yahudi dan Kristen menunggu Mesias. Bagi orang Yahudi, ini Mesias datang pertama kali. Bagi Kristen, ini adalah Mesias yang kedua. Yang datang kedua kali. Begitu Mesias ini datang, artinya kan sebagian tegar, bukan. Ya bukan. Bukan, nggak ada Mesias yang pertama itu nggak ada. Nanti datang Mesiasnya nanti. Baru nanti akan datangnya. Sebagian tegar. Tapi begitu nanti, das.
Sepakat nih, Mesiasnya nih sama nih. Artinya udah nggak ada keselamatan lagi bagi tutup keselamatan itu, saudara. Ditutup. Artinya kalau Yesus datang, tutup sudah. Dengan kedatangan Yesus itu tutup. Karena orang Yahudi dengan kita akan sepakat bahwa inilah Mesias. Disitulah kita sepakat nanti. Disitulah orang Yahudi itu, ya, dan kita disebut dua saksi. Ya kan? Saksi kan? Ajaib ya, saudara ya. Jadi bukan replacement teologi, tetapi kita dengan orang Yahudi saling menunggu penggenapan itu, saudara. Kita saling menunggu penggenapan firman Tuhan itu. Ya. Bentar ya. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, kamu tegak tercaca karena iman. Jangan sombong. Ya, kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia tidak akan menyayangkan kamu, saudara. Orang Yahudi dikasih tahu dulu ya, zamannya mereka, zaman Paulus. Apakah ada orang Yahudi? Banyak, saudara, orang Yahudi yang percaya. Ada dalam Kisah Rasul 21, saudara, Anda lihat ya. Saudara lihatlah beribu-ribu, ribuan saudara ya, telah menjadi percaya. Dan mereka semua rajin, coba rajin loh saudara menuntut orang. Bahkan dalam Kisah Rasul 16, Paulus pun menyunatkan Timotius, saudara. Paulus pun masih mengikuti tradisi Yahudi, ya. Tetapi bagi orang non-Yahudi nggak perlu. Itulah sebabnya Roma 11 itu adalah sebuah penjelasan bahwa orang Yahudi dengan orang Kristen adalah dua saksi Allah yang kita saling genap menggenapi di dalam nubuatan. Sekarang ini masih kelas sama, kita penjajakan dulu sama suami istri, ya kenalan dulu, jajakin dulu. Oh enggak bisa begitu. Yang namanya laki-laki, namanya orang itu ya rata, flat. Enggak, yang namanya orang itu ya ada ininya. Nah gitu loh saudara ya. Sama, penjajakan saling mengenal. Sampai mereka klop, sampai sepakat, oh ternyata kita harus sama, saling mengenapi. Makanya harus ada dua saksi itu. Ya, dua saksi itu, sehingga seluruh dunia tidak bisa membantah. Balik lagi, saudara, siapakah musuh Islam? Kristen dengan Yahudi, saudara. Musuh Islam adalah Kristen dengan Yahudi. Ya, dari dulu, dari zaman Muhammad sampai dengan hari yang disebut dengan musuh Islam adalah Kristen dengan Yahudi. Jadi kita dengan Yahudi adalah dua saksi Allah, saudara ya. Makanya dikatakan di dalam Wahyu 11. Ya. Dikatakan apa? Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, bernubuat, berkabung 1260 hari lamanya, 3,5 tahun, saudara ya. Mereka adalah kedua pohon zaitun, kedua kaki dian yang berdiri di depan semua. Sama kan? Dengan Roma 11. Sama, saudara ya, dengan Roma 11. 3,5 tahun nanti antikristus itu datang, saudara ya. Akan datang di pintu Anda. Ya. Tetapi, saudara, sebelumnya akan didahului dengan masa damai. Sebelum ini terjadi, ada kuda putih, masa damai. Makanya orang Yahudi sekarang dihapuskan itu ya, orang Hamas itu ya. Karena yang menghalangi perdamaian itu adalah Islam. Siapa yang menghalangi perdamaian di Timur Tengah, saudara? Islam. Dasarnya apa? Ya Al-Quran. Singkirkan orang Yahudi. Sesungguhnya akhir zaman tidak akan terjadi, ya di dalam hadis ya, sampai semua orang Muslim membunuh orang Yahudi. Ya. Senang ya saudara ya. Yahudi. Bunuh kafir. Masih simpen nggak saya ya? Perangilah mereka. Ya.
Perangilah mereka, katanya ya. Perangilah orang tak beriman itu. Ya, perangilah orang kafir. Perangilah, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai. Siapa orang kafir, saudara? Orang Yahudi dengan orang Kristen. Ya kan? Mana nih? Ya. Bunuhlah. Sesungguhnya akhir zaman tidak terjadi sampai Muslim membunuh seluruh Yahudi. Ada namanya pohon Yahudi ya, saudara ya. Ya, Muhammad Cabulullah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Cabulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hambalah, ada orang Yahudi di belakangku, marilah bunuhlah dia. Kecuali pohon garkat karena ia adalah pohon Yahudi, saudara. Ya, itulah pohon zaitun, saudara ya. Pohon zaitun, pohon Yahudi, pohon zaitun dengan pohon, ya kan? Sama orang Kristen kan? Katakan ya. Senang ya, saudara ya. Tapi apa kata firman Tuhan, saudara? Apa kata firman Tuhan? Ya. Ini ya, bersaksi. Bagi orang Islam, ini tongkat pengukur ini tadi ya, kupit itu ya, yang sama dipakai buat mendorong. Lihat ya, 1260 hari lamanya, sama dengan 3,5 tahun, kan 360 kali 3 kan, ya 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun, kedua kegiatan, ya orang Kristen dengan orang Yahudi, ya akan melawan antikristus, saudara. Jadi siapa saudara antikristus ini, saudara? Islam. Ya kan tadi kan akhir zaman kan perang antara Yahudi dengan Islam, Kristen dengan Islam, saudara. Itu akan terjadi. Tetapi ini akan didahului sebelum ini terjadi. Ya, akan terjadi apa, saudara? 1 Tesalonika. Apabila mereka semuanya damai dan aman, ya harus damai dan aman dulu terjadi, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan seperti seorang perempuan hamil ditimpa sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ya. Kalau Anda baca teruskan, Anda tahu ini adalah antikristus yang akan datang ya. Damai dulu, saudara. Nah, lihat Wahyu 6. Aku melihat sesungguhnya kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, ya, tokso, pelangi ya, saudara ya. Kepada yang digalukan mahkota, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Harus menang dulu nih orang Yahudinya, saudara ya. Apa itu kuda putih? Masa damai tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 3. Di mana ada tokso, ada pelangi, saudara. Apa yang terjadi ketika pelangi? Ingat akhir zaman itu cerita pelangi Nuh ya, saudara ya. Sama seperti zaman Nuh, kata Tuhan Yesus kan. Jadi Anda kudu merujuk, tafsirnya ini adalah tafsirnya zaman Nuh. Tokso, aku akan menaruh toksoku di langit, busurku di langit. Pelangi itu, saudara ya. Di mana tidak ada diskriminasi lagi, tidak ada perang lagi, tidak ada apa? Tidak ada diskriminasi, tidak ada kebencian, saudara. Akan ada masa damai. Jadi, saudara, ini adalah perang terakhir. Kan Yahudi bilang, ini adalah perang terakhir. Tahun depan Anda lihat seluruh jazirah Arab sudah berdamai dengan perang Israel. Dan itulah kalau ada ya damai di Yerusalem, ya kan? Ya kan? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
nanti akan ada damai di Israel. Kalau di Yerusalem sudah damai, maka seluruh dunia damai. Itu yang terjadi, saudara. Makanya Anda harus apa, saudara? Anda harus berdamai dengan orang Yahudi. Indonesia kalau tidak berdamai, ya salah sendiri, saudara. Orang-orang Kristen yang menolak orang Yahudi, dia akan kena kutuknya tadi, ikut kutuknya tadi. Barang siapa memberkati akan diberkati, yang bisa memusuhi, bisa mengutuk akan kena kutuk. Kenapa? Karena orang-orang yang bersahabat dengan Yahudi semua makmur, saudara. Dari Singapura, ya kan, Ethiopia, negara-negara Afrika Utara sekarang dibangun oleh Yahudi makmur. India, semua dibangun oleh Yahudi makmur. Arab Saudi, Mesir sekarang makmur. Ya, dari bangkrut Arab Mesir, ya kan, habis kemarin kejadian apa Arab Spring itu kan, kemudian Mesir perekonomiannya dibantu oleh Yahudi, ya kan. Syria bangkrut, saudara. Kenapa? Karena dia menentang Yahudi. Lebanon kolaps tentang Yahudi. Turki kolaps menentang Yahudi, saudara. Mengapa Eropa makmur? Eropa mensupport. Kenapa Amerika harusnya sudah bangkrut masih jaya? Karena dia memberkati orang Yahudi. Kita lagi cerita, jangan klinik-klinik, kita lagi cerita nasionalisme yang logis, bangsa-bangsa yang logis, saudara, nasional, yang apa namanya, ideologi yang logis. Ini orang lagi banyak duitnya, lagi banyak teknologi, lagi banyak penemuan, maka kita bekerja sama. Orang ini butuh pasar, kita butuh ilmunya. Kenapa Anda kerja sama saja? Anda nolak, Anda tidak pakai teknologi Yahudi atau Anda membeli dengan harga mahal. Lalu Anda nolak, ikut merangi dia, malah ikut merangi dia. Maka ketika bangsa-bangsa menikmati uangnya orang Yahudi, semuanya naik, Anda malah makin merosot. Lalu Anda ribut sendiri sesama agama karena Anda benci Yahudi, ya kan, kebencian itu ditularkan kepada, akhirnya ruwet sendiri, saudara. Siapa memberkati Yahudi, diberkati, yang mengutuki akan terkutuk. Jangan cerita agama, saudara. Kita cerita ini orang lagi jaya, saudara. Ya, ini orang lagi berjaya. Anda mau nantang orang yang begini, kan bodoh, saudara. Ya, kalau Anda masih mau nantang orang begini, Anda bodoh, saudara. Kita cerita yang logis, kita cerita yang masuk akal, saudara ya. Oke. Wah, ini kelamaan ya. Sedikit lagi, saudara ya. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Saya lupa kalau kita sudah bedanya 6 jam ya, saudara ya. Luar biasa, yang di Zoom ada 121 ya sekarang ya. Ya. Begitu, saudara ya, itulah logikanya. Dan bagaimana Anda mempersiapkan masa-masa damai ini, berdamai, Anda berdiakonia. Karena ini adalah kerajaan damai. Ya, menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana Anda menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, saudara? Ketika Anda ngasih makan, itu kan kerajaan Allah datang. Ketika Anda memberikan pengampunan, kan kerajaan Allah datang bagi musuh-musuhmu. Ketika Anda memberi makan, memberi pakaian, memberi tumpangan, kan kerajaan Allah datang bagi lingkunganmu. Ketika gereja ngasih makan lingkungannya, di mana ada gereja, harusnya di situ nggak ada perkampungan kumuh, saudara. Di mana ada gereja, tidak boleh ada orang miskin di situ. Jemaatnya juga nggak boleh miskin, nggak boleh sampai nggak bisa bayar token listrik, nggak bisa bayar kontrakan rumah, harusnya nggak bisa. Di mana ada gereja, ya di situ ada kemakmuran. Itu yang benar. Karena gereja menghadirkan kerajaan Allah. Pak, masuk malas? Nggak malas, saudara. Kalau dia mau beli-beli, ya dia harus berdoa, harus bekerja, yang rajin, bukan cuma minta-minta. Kalau cuma sekedar makan, gereja harus memberikannya. Supaya orang-orang ini bisa bekerja dengan perut kenyang, dan jangan sampai pakai pakaian compang-camping di tempat kerja. Ya, itu yang benar, saudara. Bagaimana gereja menghadirkan kerajaan Allah? Sama seperti orang Yahudi menghadirkan kerajaan Allah. Ya kan? Kan dibilang, kerajaan ini akan dipindahkan sampai ada buahnya. Tapi apakah orang Kristen berbuah hari ini? Halo? Enggak. Apakah gereja berbuah? Enggak, saudara. Gerejanya tambah gede, umatnya tambah melarat. Pendetanya gonta-ganti mobil baru, jemaatnya gonta-ganti rumah kontrakan karena diusir. Iya kan? Karena nggak bisa bayar kontrakan. Apakah gereja meresponi? Enggak. Apakah gereja menghadirkan kerajaan Allah? Jadi apakah ada replacement teologi? Gundulmu peang. Nyatanya yang jadi berkat orang Israel, saudara. Apakah gereja hadir, selalu hadir di dalam kemiskinan
Jemaatnya, jangankan kemiskinan Indonesia, kemiskinan jemaat aja nggak diurus. Kemarin saya dapat, bagus sekali saudara ya, kemarin saya dapat kiriman dari seseorang ya. Saya upload dulu saja. Ya, ini bagus sekali, sayang. Ada nggak ya? Ada nih ya. Oke, bisa ya, bisa diupload cuma 5 menit ya. Terakhir saudara ya, video terakhir ya. Video terakhir. Oke. Mudah-mudahan dia kamu cepat ini ya. Jangan sampai diupload sebentar lagi. Jadi apakah gereja hadir di dalam penderitaan umatnya? Enggak, saudara. Apakah Anda hadir bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu? Enggak, saudara. Anakmu lagi butuh kamu nemeni, kamu pergi ke konser. Enggak hadir. Anakmu lagi butuh cinta, kamu lagi pacaran lagi sama orang lain. Apakah kamu lagi sibuk kerja? Apakah kamu hadir? Kamu menghadirkan kerajaan Allah bagi anak-anakmu, bagi keluargamu. Kamu menghadirkan kerajaan Allah bagi lingkungan. Pertama bagi keluargamu dulu, saudara. Ya, kita kembali ke tadi ya, Matius 21 tadi ya. Berapa tadi? Lupa lagi ya. Matius 21. Ya, Matius 21:43. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apakah gereja itu menghasilkan buah dari kerajaan itu? Buah gundulmu peang, saudara. Buah apa yang dihasilkan oleh gereja? Bagaimana dengan Yahudi? Buahnya jelas, saudara. Ethiopia dirawat sama orang Yahudi. Makmur, lebih makmur dari Indonesia, Ethiopia. Anda mau cerita apa, saudara, sekarang? Tentang orang Yahudi ini yang dikatakan replacement, nggak ada, saudara. Begitu Tuhan menjaga sehingga di dalam Roma 11 tadi, ya kita tunggu-tungguan. Sekarang lihat ya, dengan dimunculnya orang Yahudi, jadi kan sudah ada 2 saksi kembali, pohon zaitun, tidak ya, dicangkokkan kembali dua-duanya kan, dua pohon zaitun ini, itulah 2 saksi Allah. Tapi kita tinggal Yesus datang. Sebelum Yesus datang harus ada masa damai, ya, harus ada masa damai dulu, ya, harus ada masa damai, lalu ada kuda putih kan masa damai, lalu ada kuda merah, mengambil damai sejahtera. Berarti kan tadi kuda putih ada damai sejahtera, ya kan? Lihat ya, kuda putih, damai. Lalu kuda merah, ya, mengambil damai dari bumi dan mereka saling membunuh, ya kan? Ada damai, lalu diambil damai itu, lalu saling membunuh, ya kan? Kemudian ada kuda putih, ada damai, kuda merah mengambil damai, ya, lalu apa? Kuda hitam, ya, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak zaitun tadi ya. Artinya apa, saudara? Inilah orang Yahudi dan orang Kristen. Anda akan terluput, saudara. Kalau Anda benar-benar mengikuti apa? Hukum Tuhan. Bentar ya, ini kurang kecil nih.
Kalau Anda apa saudara? Dalam Wahyu 11. Wahyu 12. Kalau Anda memiliki hukum Tuhan, Torah, kesaksian Yesus, ya, perjanjian baru, ya kan? Apa saudara? Perjanjian baru itu ternyata tadi Yeremia 31:31, Roh Kudus itu saudara, yang ditulis di hati, ya kan? Perjanjian baruku akan kutulis di hati mereka. Torah ditulis di batu, ya, Roh Kudus ditulis di hati. Apa kata Hillel? Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Ya kan? Itulah perjanjian baru yang sama dengan Torah yang ditulis di hati otomatis, saudara. Jadi inilah Yeremia 31, bukan Alkitab perjanjian baru, tapi orang Yahudi dengan orang Kristen akan sama-sama penuh dengan Roh Kudus. Ya. Saudara, gerakan Hasidic movement adalah gerakan cinta, saudara. Makanya orang Yahudi itu, saya bilang ya, dengan cinta. Dia mengajarkan cinta, anak kecil ya. Ya, kalau ditanya, kamu mengajarkan apa? Aku mengajarkan cinta kepada murid-muridku. Ya, mengajarkan cinta, saudara. Bagaimana dengan Anda? Agamamu mengajarkan apa? Kebencian. Bunuhlah orang Yahudi dimanapun berada, bunuhlah kafir, bunuh kafir, bunuh kafir, bunuh kafir. Bunuh, 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 bunuh. Tetapi orang Yahudi enggak, saudara. Ajarkan cinta, kasih. Ya, orang Kristen ajarkan cinta, tetapi orang Kristen tidak melakukannya. Orang Yahudi melakukannya. Salahnya di mana, saudara? Nah, ya, oke, pas. Nah, jadi saudara ngerti tidak ada replacement teologi, dan kedua kita dengan orang Yahudi sebenarnya kita berdampingan, saling menggenapi. Ya, kita hidup bersama, tidak ada perbedaan. Lalu mengapa beda, Pak? Karena kamu orang Kristen bawa salib ke Israel. Apa akibatnya kalau kamu bawa salib ke Israel? Orang Yahudinya kaget, trauma. Kenapa trauma, saudara? Karena gara-gara salib dan Trinitas itu, orang Yahudi dibunuh, saudara. Gara-gara salib dan Trinitas, orang Yahudi dibunuh, digantung, dibakar hidup-hidup. Makanya jangan bawa-bawa salib sama Trinitas, sama orang Yahudi. Jangan, ya. Jangan bawa-bawa salib dan Trinitas, saudara. Kemarin saya tunjukkan, saudara, ya, namanya Daniel Sayek, ya, saudara, ya. Namanya Daniel Sayek. Ada di Kehilat, ya. Kehilat Karmel, saudara, ya. Itu saya sudah tunjukkan, ya. Kalau Anda melihat di Kehilat Karmel ini nggak ada, saudara, ya. Nggak ada tanda-tanda salib, nggak ada, saudara, ya. Lemot, ya. Ini orangnya Kehilat Karmel. Ya, nggak ada tanda salib, nggak ada, saudara, ya. Daniel Sayek ini saya kenal baik dengan dia, saudara, ya. Kayaknya pernah saya tampilkan deh. Saya lupa, ya, ini, ya. Nah, ini Daniel Sayek tadi pastor, ya, gembalanya, ya. Karena kamu bawa salib konvoi di Yerusalem, orang Yahudinya trauma, saudara. Anda teriak-teriak, ya, mengatakan orang Yahudinya masuk neraka. Bingung orang Yahudinya, saudara. Apakah orang Yahudi perlu convert jadi Kristen? Enggak, saudara. Karena dia punya Torah. Ya, dia harus melakukan Torah. Terakhir ya, Roma 11. Ya. Nah, itulah namanya kasih karunia. Ya, itu yang namanya kasih karunia, karena dia punya iman Mesias akan datang. Tetapi bukan Mesias yang 25 Desember yang Trinitas itu, saudara. Bukan. Nanti kita akan ada kesepakatan dengan orang Yahudi. Kita bisa ada kesepahaman, bukan kesepakatan, ya, tapi ada kesepahaman.
oh ternyata Mesias itu ini. Kita dengan orang Yahudi bisa, oh, ya, dan kita jadi dua saksi. Ya, saya salah satu di dalamnya yang menjadi jembatan. Bagaimana gap Yudaisme dengan Kristen ini bisa hilang. Ya, saudara ya. Oke.